Di tempat ini banyak malaikat. Kita boleh tengok malaikat kah, Walid? Itu tergantung seberapa khusyuk anak-anak wali dalam berzikir. Sekarang Walid nak anak-anak Walid untuk terus berzikir serta memejamkan mata sembari membayangkan muka Walid. Serta jangan berhenti untuk membayangkan Walid dan juga berzikir tersebut hingga Walid suruh untuk berhenti. Baik, Walid. Walid nak Dewi kesini boleh. Walid nak Dewi boleh. Di zaman yang semakin maju ini, ternyata masih banyak fenomena penyelewengan dan penyimpangan agama yang terjadi. Mulai dari ajaran yang menyimpang, sehingga praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya, bahkan dibungkus dengan dalih dari agama itu sendiri. Penyelewengan agama di mana ajaran agama dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, biasanya dilakukan oleh oknum yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, terutama yang kurang memahami ajaran agama secara benar. Fenomena ini tak hanya menyesatkan, tetapi juga mencederai kepercayaan dari orang-orang. Lalu, bagaimana generasi muda memandang fenomena ini? Kami turun ke lapangan dan berbicara langsung dengan para mahasiswa untuk mengetahui pendapat mereka mengenai penyelewengan agama yang kerap terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di kesempatan kali ini saya bersama Mas Adam dari manajemen 23. Victoria Yani, bisa dipanggil Lia dari Prodi Akuntansi angkatan 2024. Perkenalkan, nama aku Manggala Dwi Putra. Aku biasa dipanggil Gala. Aku dari Prodi Akuntansi angkatan 2024. Sebelumnya bisa dilihat dulu videonya. Ceweknya suka gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Yang penting kita sama-sama. Menurut kamu ini termasuk praktik penyimpangan agama atau bukan? Oh, jelas ini pasti sangat amat menyimpang dari praktik agama yang kita ajarkan sehari-hari. Menurut aku sih itu termasuk praktik penyimpangan agama ya, karena bertukar istri itu kayak itu udah pasti melanggar syariat agama, nggak sesuai sama aturan agama. Terus pernikahan itu juga udah diatur sedemikian rupa, dan itu merupakan sesuatu yang sakral gitu kan, dan nggak bisa dimainin gitu aja. Iya, dia tuh menurut saya agak menyimpang ya, ataupun penyimpangan agama, karena dia tuh kayak membahas suku terkait sendiri ataupun terlalu menonjolkan suku-sukunya. Oke, yang berikutnya nih, kalau menurut Mas Adam sendiri, praktik penyimpangan agama tuh kayak gimana ya? Untuk praktik penyimpangan agama itu menurut saya itu adalah oknum yang membawakan materi agama yang bukan pada ranahnya ataupun menyelewengkan dari tujuan pembawaan ataupun tujuan materi agama tersebut. Praktik penyimpangan agama itu menurut aku ya yang udah pasti melanggar syariat, melanggar aturan agama. Contohnya kayak itu tadi sih. Kalau yang tadi seperti di video ya, itu kan ditunjukkan bahwa bertukar istri, dan itu juga ulama itu juga sangat amat bersimpangan. Jadi kalau menurut saya sendiri, penyimpangan praktik agama itu yang memang menyimpang atau melenceng dari ajaran-ajaran agama yang kita ketahui sehari-hari. Baik, pertanyaan selanjutnya, selain dari video yang saya tunjukkan barusan, pernah nggak sih kamu menemukan atau mendengar mengenai praktik penyimpangan agama di lingkungan sekitar mungkin? Kalau di lingkungan sekitar sih enggak ya, tapi mungkin yang pernah kita ketahui juga tentang mungkin kasus Guf Miftah ya, yang memang sedikit mengata-ngatai seorang pedagang es yang memang dia mencari nafkah, namun seharusnya seorang Gus itu tidak boleh berkata kasar seperti itu. Itu kan sudah menyimpang dari praktik ajaran agama gitu. Untuk praktik penyimpangan ini sebetulnya saya pernah ya untuk terlibat ataupun maksud saya terkena penyimpangan agama tersebut, karena saya itu waktu itu pernah ada di Bali dan kebetulan ada beberapa oknum yang ingin mengajak saya untuk ikut ke organisasi mereka ataupun ke praktik-praktik mereka itu. Mungkin ya video itu tadi sih.
Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu nih, kenapa sih hal atau peristiwa mengenai penyimpangan agama itu masih sering terjadi? Mungkin karena adanya oknum-oknum kayak ustadz-ustadz tapi yang memberikan ajaran yang menyimpang gitu ya, yang nggak sesuai aturan, terus yang menganut itu jadi ngikutin kayak gitu dan itu jadi menyebar gitu. Karena yang paling mungkin dari dalam diri sendiri itu karena imannya kurang ya. Karena sekalipun seperti kasus ulama ini maupun kasus Guf Miftah, itu kan kalau misalkan memang dia hanya menjual nama atau memang imannya kurang, pasti hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi gitu. Untuk hal ini masif terjadi itu karena adanya edukasi yang kurang baik, itu secara pemahaman personal dari pihak yang menyelewengkan ataupun dari pihak pendengar penyelewengan tersebut. Oke, terus menurut Mas Adam sendiri gimana caranya untuk bedain ajaran yang benar dan menyimpang? Nah, untuk ajaran yang benar dan menyimpang itu bisa kita bedakan dengan kita tidak boleh langsung untuk menerima ajaran-ajaran yang ada dari satu sumber saja, tapi harus dari beberapa sumber yang berbeda dan kita nilai sendiri apakah itu baik tidaknya dan kita konsultasikan ke orang yang kita percayai. Kalau ajaran yang sesat itu kayak tadi ya, kayak bertukar istri maupun seorang Gus mengata-ngatai seorang penjual es yang memang dia tidak bersalah, itu kan sudah termasuk salah ya, maksudnya dalam artian menyimpang gitu kan. Jadi kalau dalam artian lainnya menyimpang itu yang memang dalam agama nih nggak boleh gitu dilakuin, tapi seseorang yang memang ahli agama gitu dan dia melakukan itu terus sudah termasuk menyimpang agama gitu kan. Dan kalau untuk yang benar sendiri pasti sesuai dengan ajaran agama yang terkandung dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis. Cara bedainnya itu pastinya kita nggak bisa menerima informasi itu mentah-mentah ya, tetap harus dicari lagi. Mungkin kayak orang ini tuh berpendapat dari mana gitu, sumbernya itu asalnya dari mana, apakah itu sesuai Al-Quran atau hadis atau mereka ngasal aja gitu. Baik, pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih tips and trick dari kamu buat menghindari terpapar dari penyimpangan agama? Ya sama aja sih kayak itu tadi, lebih kayak ngebedain gitu, nggak menerima informasi itu secara mentah-mentah tapi tetap diseleksi gitu, kira-kira ini sesuai syariat agama nggak sih? Oke, kalau dari diri sendiri mungkin pandai-pandai cari relasi ya, karena kan walaupun relasi penting, tapi kalau kita salah deketin orang pasti kita gampang gitu terjerumus ke dalam hal tersebut. Lalu juga cari sosok Gus atau ulama ini dalam konteks tokoh agama ya, yang memang bisa dijadikan sebagai tokoh inspiratif dan memang tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dalam praktik agama gitu. Nah, untuk tips and triknya mungkin sama seperti sebelumnya, bisa memperbanyak pengetahuan dan juga memperkuat ilmu dasar secara mandiri dengan sumber-sumber yang benar ataupun yang kuat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Adam atas waktunya. Mungkin sekian dari kami atas kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara tadi, terlihat bahwa generasi muda kini semakin kritis dan sadar pentingnya memahami ajaran agama secara utuh. Mereka berani mempertanyakan figur yang menyimpang dan tak lagi menerima segalanya hanya karena dibungkus atas nama agama. Kesadaran ini adalah harapan agar agama kembali ke esensinya, yaitu membimbing, menenangkan, dan menyatukan, bukan untuk dimanipulasi demi kepentingan pribadi. Mari jadi pribadi yang tidak mudah dibutakan oleh klaim suci tanpa bukti dan terus belajar agar tidak tersesat oleh penampilan luar. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini jadi pengingat untuk kita semua bahwa iman bukan hanya soal percaya, tapi juga soal bijak memilih kepada siapa yang kita percaya. Habis dari mana kalian? Lah, kita mau sholat id. Sholat id? Kan masih 28 Ramadan. Tanya aja sama Pak Ustadz. Nah, tuh. Gimana nih Pak Ustadz perhitungannya? Saya nggak pakai perhitungan. Saya telepon langsung kepada Gusti Allah Ta'ala. Kata Gusti Allah, besok laksanakan, siap saya laksanakan. Makanya saya bilang sholat id sekarang. Lah, bocah. Pakai simpatnya apa Telkomsel dia? Pakai Indosat, Pak.